sebenarnya masalah sendiri itu nggak masalah. Kita masih bicara bersama Pastor Indra Saputra, bicara tentang dewasa secara emosi, gitu ya. Tema minggu ini pembahasan utuhnya adalah dewasa secara emosi. Kemarin kita sudah bisa bicara soal marah, kemarinnya juga bicara soal depresi. Betul. Hari ini Pastor Indra, kita juga masih bicara bersama Pastor Indra Saputra ya, Sobat Rida. Apa mungkin saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri? Sebenarnya ini pertanyaan yang diungkapkan oleh orang yang sedang emosi kan. Saya bisa nggak ya menyelesaikan masalah saya sendiri ya? Kayaknya bisa deh, tapi kayaknya nggak bisa. Malah ragu-ragu dan akhirnya nggak jalan kemana-mana. Dan akhirnya bikin dia mungkin makin emosional gitu ya. Makin sedih mungkin, makin marah. Nah kalau menurut Pastor Indra sendiri, apakah kita nih manusia bisa menyelesaikan masalah kita sendiri? Sendirian mungkin tanpa bantuan orang lain. Tanpa bantuan Tuhan mungkin? Iya, apakah mungkin Pastor Indra? Kalau saya boleh bilang mungkin saja. Gitu. Tentu apalagi kalau kita anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan. Ya. Kalau di luar Tuhan tentu kita nggak bisa. Firman Tuhan katakan di luar kamu tidak bisa apa-apa. Ya. Jadi artinya kita tetap intinya di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Tapi apakah kita bisa menyelesaikan sendiri bersama dengan Tuhan? Saya kalau mau bilang bisa. Ya. Tetapi kalaupun engkau memerlukan bantuan orang lain, jangan malu. Ya. Kalau memang perlu bantuan, ngomong. Karena itu salah satu bentuk bahwa engkau belajar rendah hati. Engkau belajar melihat bahwa engkau ini perlu bantuan orang lain. Engkau perlu sahabat, engkau perlu teman, engkau perlu kakak rohani atau hamba Tuhan yang mungkin bisa menolong engkau memberikan solusi jalan keluar. Ya, penting juga itu. Jadi kalau bisa menyelesaikan sendiri, nggak apa-apa ya, selesaikan. Jadi pentingnya kita kenali kemampuan kita, diri kita seperti apa. Ya, saya sendiri kalau nggak bisa menyelesaikan, saya curhat ke teman saya, sahabat saya, orang-orang yang saya percayai, saya tanya pendapat mereka sehingga saya punya gambaran sisi pandang yang berbeda dari cara berpikir saya itu, sehingga keputusan yang diambil jadi lebih bijaksana juga. Jadi bisa, dan kalau perlu orang lain jangan malu, jangan nahan diri, jangan gengsi, jangan kemudian sok-sokan kuat tapi ternyata rapuh gitu, malah merugikan saudara sendiri. Itu dia. Ya. Dan silakan Master. Ya, saya berpikir gini, sebenarnya masalah yang membuat seseorang depresi itu sebenarnya sesuatu yang seharusnya kita lihat itu sebagai tempat untuk kita belajar, tempat untuk kita naik kelas ya. Masalah-masalah yang kita hadapi, dan sebenarnya masalah sendiri itu nggak masalah. Kalau saya boleh bilang, masalah sendiri itu nggak masalah selama ini yang kita lakukan. Yang pertama ya, persiapan sebelum masalah itu datang. Jadi kita semuanya ini pasti ngalami masalah. Percayalah, selama kita di dunia kita pasti mengalami masalah. Tetapi masalah itu sebenarnya nggak masalah kalau kita yang pertama adalah mempersiapkan diri sebelum masalah itu datang. Jadi kalau belum ada masalah, belajarlah terus. Ya, karenanya itu belajar firman, baca firman, doa, terus kemudian ke gereja, hubungan pribadi dengan Tuhan, punya teman-teman komunitas yang membangun, itu sangat menolong kita. Ya, bagaimana persiapan kita. Nah, setelah itu yang kedua, kalau benar-benar masalah datang, respon kita seperti apa? Ya, ngadepinnya, menyelesaikannya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah setelah masalah itu selesai, kita belajar apa? Kita jadi pribadi yang seperti apa setelah masalah itu selesai? Ya, saya kasih contoh, misalkan ya, sebelum menikah belajarlah banyak tentang pernikahan, tentang lawan jenis, bagaimana menyelesaikan konflik, belajar. Nanti begitu kita masuk ke dunia pernikahan, pasti kan ada masalah, persoalan. Nah, di situ kita sudah dibekali nih, ada bekalnya. Nah, setelah itu kita bisa ngerti, oh, tadi aku harus kayak gini, oh, responku gini, dan lain sebagainya. Dan setelah itu terlewat, maka kita bisa belajar apa? Oh, ternyata ribut itu nggak enak ya. Ternyata diem-dieman itu nggak menyenangkan ya. Hati nggak tenang, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ke depan kita nggak akan ribut dengan cara yang salah lagi, tapi kita bisa kelola semuanya itu dengan baik, sehingga kita pun bisa memberikan
solusi juga buat teman-teman kita yang juga pernah ngalami seperti yang kita alami, Yes. dan hidup kita bisa jadi berkat di situ. Wow. Seperti itu sih. Luar biasa ya. Masalah itu sebenarnya bukan masalah. Iya, tapi jangan cari-cari masalah ya. Iya, kakaknya Pak Indra, masalah bukan masalah, saya cari masalah. Jangan ya. Salah satunya seperti yang tadi kita obrolin waktu awal siaran ya. Iya. Saya nggak ada masalah sih ya. Saya pinjol misalnya ya. Nggak ada tujuan apa-apa, pinjol gitu ya. Itu Anda namanya cari-cari masalah ya. Kadang gini, kita ini berdoa, kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, tapi kita masih mikirin. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.